Kita masih berbincang mengenai bagaimana akan menduetkan Pak Anies Baswedan dengan Mas Kaisang. Tadi Pak Pantas sudah mengatakan apa yang menjadi dasar pertimbangan PDIP, kemudian sebaiknya tidak menjadi pasangan dari dua tokoh ini. Tapi hingga sejauh ini sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh pihak PDIP untuk bisa melihat siapa-siapa saja yang akan mungkin diraih ataupun juga mungkin dipasangkan untuk bisa menuju Pilgub DKI ini, Pak Pantas? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa DKI kan DPD-nya hanya terlibat dalam proses penjaringan, sementara PDI Perjuangan ini punya ladang penyemayan di seluruh Indonesia. Maka kader-kader yang ada bertebaran di seluruh Indonesia itu juga bisa menjadi salah satu sumber rekrutmen. Termasuk juga masukan-masukan yang terekrut dari penjaringan yang dilakukan oleh DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta. Jadi berdasar itu pertimbangan, tentunya pertimbangan utama seperti yang tadi saya sampaikan adalah didorong oleh sebuah tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik. Di atas sendi-sendi yang sudah menjadi fondamen ataupun landasan ideologi dari partai PDI Perjuangan. Betul. Nah, jadi berdasarkan itu saya yakin keputusan Dewan Pimpinan Pusat pasti jauh lebih dalam, jauh lebih luas, dan jauh lebih strategi untuk bisa memenuhi harapan-harapan Jakarta lewat pesta demokrasi nanti. Atau memang sudah menyiapkan kader internal sendiri jika memang ingin memasangkan dengan Pak Anies begitu? Ya pasti akan ada komposisi seperti itu, tapi saya terus terang tidak tahu siapa, karena yang saya meyakini bahwa yang saya ketahui jauh lebih sedikit daripada apa yang diketahui oleh Dewan Pimpinan Pusat, termasuk juga pengenalan terhadap siapapun nanti yang akan diusung, kita yakin itu menjadikan pertimbangan. Termasuk juga mungkin secara objektif lembaga-lembaga, katakanlah lembaga-lembaga survei, itu juga akan menjadi salah satu bahan dalam membaca peta politik di DKI Jakarta, sehingga apa yang kita harapkan bisa menjadi sebuah kenyataan di waktu-waktu yang akan datang. Baik, Bang Luki, kalau PSI ataupun juga Mas Kaisang saat ini belum fokus kepada Pilgub DKI, apa memang seperti itu juga? Masih membaca peta, kira-kira potensinya lebih besar daerah mana atau seperti apa? Dan kalau Mas Kaisang mengatakan, Bang Raja Juri juga mengatakan tunggu Agustus, apa yang harus ditunggu sampai Agustus itu kemudian? Iya, karena kan memang pendaftaran itu ada di akhir Agustus. Sementara kami yang berada di partai politik yang memiliki kursi di DKI Jakarta, ya secara khusus karena kita berbicara Pilgub DKI, itu sedang mixing and matching gitu, karena ingin menyesuaikan dengan kategori-kategori. Jadi saya ingat betul ya, waktu kami melakukan semacam diklat lah untuk anggota legislatif terpilih, itu di saat yang bersamaan DPP juga sedang membuat semacam kategori-kategori untuk calon kepala daerah gitu. Jadi ini sudah kami rampungkan, sekarang kami sedang menjaring nama-nama gitu ya, dan menjaring nama-nama ini nggak boleh dilupakan juga bahwa garda terdepannya ini adalah DPW DKI Jakarta. DPW PSI DKI Jakarta, inilah garda terdepannya gitu ya. Boleh yang di DPP mungkin melakukan mixing matching ya, agar sesuai dengan kriteria-kriteria tadi, tapi kawan-kawan di DPW ini juga melakukan rekrutmen juga kok gitu, dan kami menunggu rekom dari mereka dulu gitu, baru kami betul-betul akan mematangkan pengerucutan nama ini gitu. Nah, saya ambil contoh misalnya beberapa hari yang lalu itu baru saja mendaftarkan namanya untuk maju di Pilgub DKI Jakarta melalui PSI adalah Ketua Umum Forkabi misalnya gitu ya. Nah, ini kan nggak melalui DPP. Artinya inilah proses yang kami hormati, kami sangat menghormati kawan-kawan kita yang ada di DPW PSI DKI. Kami menunggu rekom dari mereka, ketika rekom itu sudah ada di kami, baru kemudian kami akan mengerucutkan nama-nama tersebut. Apakah Mas Kaisang akan maju atau tidak, ini sesuatu yang masih perlu kita tunggu sampai Agustus. Apakah kemudian kalau nggak maju kemudian PSI mengusung siapa, atau kalaupun Mas Kaisang akan kami majukan, itu akan dengan siapa. Tapi satu hal yang pasti ya, di pemilu 2019 yang lalu kami memperoleh 8 kursi, namun karena pilkadanya sudah berlalu yaitu 2017, sehingga kami tidak bisa berbuat banyak di pilkadanya gitu ya. Tapi yang sekarang ini agak berbeda ya. Kami bertahan di 8 kursi, dan kami merasa dengan adanya 8 kursi di fraksi PSI di DKI Jakarta, DPRD,
kami layak untuk mengajukan kader kami. Oke. Tinggal siapa yang akan kami ajukan, baik sebagai DKI 1K atau 2K itu sesuatu yang masih sangat cair. Tapi kami bertekad untuk memajukan kader kami. Baik, kalau sudah mengatakan layak untuk memajukan kader kami, sepertinya sudah sinyal positif ini akan maju sebenarnya. Tinggal pasang-pasangannya aja Mas Nyarwi sebenarnya, kalau Mas Nyarwi melihat. Ya gini Putri, dalam khusus pilkada, ini sama dengan pilpres ya. Ada dua aktor utama sebenarnya yang menentukan nantinya. Yang pertama adalah, ingat ya, partai politik. Karena apa? Karena dalam proses pemilu yang punya basis legal untuk mengajukan pasangan calon, ya itu partai politik. Entah dia bisa sendiri kalau memenuhi syarat, atau dia bergabung atau koalisi atau kerjasama seperti itu. Nah, tapi di luar itu partai juga butuh tentu saja harus ada kandidat yang potensial, kan gitu. Nah, apakah dia akan menyeleksi sendiri dari internal atau dari eksternal seperti itu. Nah, tentu interaksi dua hal ini saya kira itu yang akan menentukan, termasuk DKI. Ya, tadi Bung Uki saya kira ya kalau misalnya PSI misalnya mau mengajukan ya sangat masuk akal. Misalnya 8 kursi ya, itu juga cukup besar gitu loh. Artinya partai-partai yang lain mungkin ada yang sampai 15, ada yang berapa gitu ya. Tetapi kan tentu kalau berkoalisi sampai 25 misalnya, itu kan memungkinkan bisa mengajukan. Makanya itu kalau kita lihat, ini kan kita ngomongkan dari aspek tokoh ya. Nah, kita belum membahas misalnya dari PKS, dari ini kan deklarasi itu muncul dari PKB ya, kalau nggak salah PKB gitu ya. Nah, PDIP bagaimana Pak? Pantas kan belum juga, tadi disampaikan masih ada dinamika kan gitu. Betul. Belum partai-partai yang lain juga masih ada kursi-kursi di sana. Nah, di sini saya kira khusus untuk DKI, saya kira sampai hari ini masih sangat-sangat cair ya. Karena apa? Karena kan walaupun ada tokoh yang mulai nama-namanya mengkerucut, tapi kalau khusus bicara partai baru menominasikan, belum membangun koalisi blok pasangan ya dari partai untuk memasangkan kan gitu. Karena kan masih nanti Agustus. Kita saya kira harus sabar menunggu dengan mungkin ada kejutan juga Putri. Itu yang kita tunggu. Kita tidak tahu kan gitu. Iya, semuanya serba wait and see begitu ya Mas Nyarwi ya. Baik Mas Nyarwi, terima kasih untuk kehadirannya juga memberikan pandangan Pak Pantas juga, Pak Uki juga. Kita akan terus tunggu bagaimana pergerakan dari partai-partai politik ini menjelang Pilgub DKI nanti.